jadi kebanyakan tuh kita nggak pada melek yang namanya working holiday visa, bro. Nggak semuanya tuh harus dengan belajar atau juga beasiswa, ya kan? Betul. Jadi banyak opportunity yang ternyata ada dan salah satunya working holiday visa. Predik scores IELTS, lihat muka soal dulu coba, berapa? Jangankan IELTS, aku kuliahnya nggak selesai, IELTS lagi. Berapa coba, berapa tuh? 5 bisa lah, 5. Jauh. Berarti kalau 5 kita lewat dong. Iya lewat, harusnya lewat dong. Karena kan syaratnya tadi 4, Iya, 4,5. 4,5. Karena menurutku sendiri orang yang gagal IELTS itu bukan karena dia nggak bisa, tapi mereka nggak paham sama jenis soalnya aja. Kita kan nggak boleh tuh, kan nanya gaji. Emang pengalaman kerja kamu apa? Kalau di kerja kan gitu. Di negara kami di Wakanda. Negara saya. Oh iya. Wakanda Di gitu. Wakanda, Pak. Betul. Nggak boleh tuh, paling pantang apa mandi kalau kita bilang. Ini banyak kali nih yang minta pengen jalan-jalan ke luar negeri nih. Saya aja belum pernah ke luar negeri, kenapa minta ke luar negeri? Oh, ini siapa lagi nih? Oh, Aisyah. Nggak pulang-pulang ya Aisyah ya? Ah ya. Oh, Aisyah katanya pengen dapat beasiswa biar bisa jalan-jalan ke luar negeri. Ini pusing kali saya nih kalau banyak-banyak yang pengen jalan-jalan ke luar negeri, masa melalui saya? Emang saya yang buat visa apa? Kan kalau pengen jalan luar negeri itu bisa melalui beasiswa, tapi sedikit pusingnya karena banyak kali proposal yang masuk nih. Ada orang yang kira-kira bisa nggak nih yang ngasih solusi nih buat saya nih. Assalamualaikum Abang Dah. Mana Abang sini Deda, lewatan. Itu ikan. Bukan, itu ikan. Bukan, sini. Itu ikan dalam kolam. Sehat Abang Dah. Sehat. Ikan dalam kolam gimana lagunya? Gila. Udah, jangan dong, nanti copyright. Gini, Abang Dah kenapa? Kok ini kelihatannya pusing gitu. tadi ada Dede Sunardi. Dede Sunardi apa? Sebentar, Dede Sunardi itu siapa? Ada orang-orang di kampung saya juga. Oke. Ya, beliau kata pengen jalan ke luar negeri, Pak. Nah, saya bilang kan, kok sama saya jalan ke luar negeri? Kan saya kan bukan di bidang itu. Oke, emang bidang Bapak apa tuh? Dalam negeri. Jadi itu. dalam negeri ya? Dalam negeri kok saya. Baik. Terus apa lagi Aisyah? Aisyah. Kenapa dia? Aisyah kan dia mahasiswa. Oke. Nah, dia minta beasiswa pengen bisa, biar supaya bisa ke luar negeri lah, sekolah di luar negeri. Tapi kan saya nggak tahu jalurnya kemana itu. Waduh. Emang sama Adenda ada solusi nggak mengenai ini? Solusi banyak, kita kan program juga banyak. Tapi memang yang Bapak cari sebenarnya apa nih Pak? Nah ini yang akan diam kan, karena dia agak sedikit payah nih untuk mengatakan yang saya inginkan apa yang dia inginkan. Yang ini jangan lupa dulu nih. Ada situ Podkira, podcast Podkira. Ya. Mama Deda ada solusi nggak nih? Kalau solusi ada, tapi spesifiknya Abang Da kita ini butuhnya solusi yang seperti apa? Apakah ini penyalur gas luar negeri, Ngapain? penyalur minyak luar negeri, Kita ada kurang gas. penyalur obat-obatan ke luar negeri. Hei, itu jangan dibahas soal obat. Emangnya ada situ? Ada lah. Nah ini ya, dipanggil solusinya nih. Ini dia, agen penyalur luar negeri. Agen, halo. Silakan. Agen travel? Enggak. Bukan. Agen obat. Kalau agen obat berarti apa? Ini perban ke sana bawa. Banyak ya. Tapi ini memang salah satu putra daerah Aceh nih ya ketua ya. Ini dia sangat luar biasa untuk membangun karirnya di luar negeri. Pertanyaan kita, kenapa dia nggak mau bangun karirnya di dalam sini, negeri? dalam negeri. Karena kan ada Abang Da. Betul. Abang Da kan tadi divisi dalam negeri. divisi dalam negeri. Kalau luar negeri kan repot. Betul, mengenai visa, ya kan. Repot lah, peraturannya banyak lah untuk Kalau luar menurut negeri. Abang Da repot. Repot. Nah, tapi kita nggak tahu kalau beliau. Karena udah lama di luar negeri nih. Luar negeri udah Kita lama. tanya aja kali ya. Namanya siapa? Ini saya belum Halo kenal. bro, kita kenalan dulu kali ya. Boleh. Namanya Arul. Ya. Sekarang tinggal di Australia, di Melbourne. Pakai working holiday. Nah, mungkin teman-teman pada nggak tahu kan. Apa tuh? Ini Nah, itu apa tuh? internet, networking. Bukan? Kita cuma tahu no network. No network. Nah, jadi kebanyakan tuh kita nggak pada melek yang namanya working holiday visa, bro. Nggak semuanya tuh harus dengan belajar atau juga beasiswa, ya Ya, kan? betul. Jadi banyak opportunity yang ternyata ada
dan salah satunya working holiday visa. Oke, berarti kalau mau keluar negeri ini ketua ya. Ya. Itu ada banyak jalur. Salah satunya adalah imigran kayak Arul ini nih. Imigran itu? Enggak, itu jadinya imigran betul? Enggak ya, bukan imigran lah. Bercanda. TKI. TKI juga jalur resmi loh. Iya, tapi lu ini cerita seriusnya, betul nih. Iya. Bapak aku kan dulu kan pelaut kan, bapak aku kan memang pelaut dulu. Sebenarnya nenek moyang kita juga pelaut, Pak. Iya, tapi bapak saya emang kerja di pelaut. Itu nenek moyang. Ini bapak saya dulu kerja di laut. Jadi kan beliau dulu masuk ke jalur kapal yang memang dia kerja. Tapi Perompak. bukan perompak. One Piece. Iya, bapak aku tuh Sanji di kapal. Iya, dia sel. Juru masak di kapal. Pakai jas nggak? Enggak. Cuma rokok aja dia. Rokok aja. Nah, Oke. udah gitu, ternyata dia nggak tahu kapal yang dia naik ini selama ini kurang lebih setahun lah ya. Rupanya kapal imigran. Jadi ada, iya jadi. Bentar. Maksudnya waktu walking interview-nya kayak mana? Nah itu. Coba iya. kasih tahu dong. Jadi selama belakangan ini normal kapalnya itu kan dari Cina ke Kanada. Normal lah, di situ bawa elektronik segala macamnya kan. Ternyata di dalam beberapa kontainer itu ada manusia. Human trafficking. Human trafficking. Oh, orang apa dia? Orang Cina ke Kanada. Imigran lagi. Imigran. Jalurnya berarti dari kapal. Iya, dari kapal terus Iya. negara Cina Betul. menuju Kanada. Karena kan di Cina kan terlalu banyak tuh penduduknya tuh. Jadi kan Betul, di Kanada kan pekerjaan juga banyak segala macam. Nah, kalau ini kan di Australia nih ceritanya. Yes. Ya. Dari kapal juga masuk imigran. Enggak. Oke, itu kan pertanyaan bercanda tuh. Pertanyaan saya serius nih. Ya. Oke. Nama Bapak Soat nggak? Bapak saya di Australia juga. Betul. Baik. Tapi tadi menarik loh, Ad, ya. Ternyata kalau kita mau relate nih sama Iya. ceritanya si Arul yang memang dia berjuang dari Aceh terus bisa kerja ke Australia. Betul. Ternyata Bapak Soat juga dulu adalah krunya. Pada laut. Kru One Piece. Betul. Rol, tapi kita mau tahu nih, gimana ceritanya Arul tuh bisa berkarir di Australia. Dan kenapa harus ke sana? Kenapa nggak kayak Amerika? Misalnya kan Amerika tuh Iya. land of freedom gitu Betul. brandingannya. Iya. Kenapa harus pilih Australia? Oke, jadi sebenarnya working holiday itu banyak ya. Working holiday itu ada di UK, ada di Kanada, Singapura, terus juga UK, Ukraina. Enggak. United Kingdom. London. London, Wales. Ya, UK kan segala Ukraina macam. kan juga UK soalnya. Enggak, oleh kalian juga. Ya, UK juga ya. Usah. Usah sampai sana. Fokus dulu bisa. Betul. Sampai ini Australia dan juga New Zealand. New Zealand. Nah, jadi kalau working holiday itu Indonesia cuman ada opportunity-nya di Australia dan Singapura ternyata. Cuman yang paling gampang dan yang paling mungkin bisa dicoba itu di Australia karena juga Indonesia punya kuota yang sangat banyak. Setiap tahunnya itu bisa sampai 4.000 lebih untuk kuota Indonesia. Oh, banyak juga Banyak, rupanya banyak, 4.000 bro. lebih. 1 tahun 4.000 lebih. 2 Yes. tahun. Memang Australia segitu nggak ada orangnya? Bisa jadi karena memang Australia itu besar banget bro. Gede, bro. Kan gede kali Australia Gede tuh. banget, gede Betul. banget. Itu kan salah satu benua deh. Dia Benua. bukan cuma negara. Iya. Iya. Australia itu diakui sebagai benua. Betul, tapi katanya hampir nabrak sama Indonesia ya? Iya bro, karena cairnya ini. Yang kayak gini nih. Betul. Informasi Instagram, TikTok. Iya, karena kan cair kan. Apanya cair? Ini Duit. gunung es. Cair duit gak nabrak bro. Gak nabrak. Apa yang cair? Gunung salju. Gunung Gunung es cair, jadi dia lama-lama kan volume air kan tinggi tuh. Oh. Nah, katanya Australia udah mulai mendekat nih sama Indonesia. Jadi kita bisa naik kapal lah sekarang kalau. Iya bro. Nggak gitu Balik konsepnya. lagi. Nggak gitu konsepnya. Nggak gitu konsepnya ya. Baik, tapi tadi 4.000 orang dibuka kuotanya selama Lebih dari 4.000 orang dan itu lebih dari 4.000 orang dan itu bisa digunakan selama 1 tahun. baik. Nah, jadi Indonesia itu masuk ke dalam subclass 462. Sebenarnya untuk working holiday visa Australia itu ada 2 tipe subclass visanya. Ada 471 Ya. dan 462. Kalau 462 yang Indonesia pakai itu seperti misalnya Thailand, bla bla bla. Dan untuk perbedaannya adalah kalau 462 ini dia butuh IELTS gitu loh. Perlu IELTS. Yes. Oke, jadi salah satu kriterianya berarti nih At ya, itu kalau mau berangkat ke Australia bahasa Inggrisnya harus bagus nih. Iya. Makanya dibutuhkan Sebenarnya nggak- IELTS atau TOEFL ya? Benar sekali. Tapi cuma IELTS doang sih. Karena Australia Australia itu nggak terima TOEFL? nggak terima TOEFL. Oh, berarti cuma di Bangladesh terima TOEFL. Bangladesh?
Iya bro, ada. Mie. Di Bangladesh. Ya maksudnya kalau buat mie, Bangladesh. ke Australia. Iya. Pertanyaan kita ada mie Bangladesh di Australia. Gimana kita ngomong mie Bangladesh di Bangladesh? Bang, ada mie Bangladesh? Nggak ada. Kan nggak mungkin. Pernah nggak beli sate Padang di Padang? Ada gitu? Iya, Nggak ada. nggak ada. Sebenarnya nggak susah sih. Nggak IELTS susah. minimum banget itu 4,5. Dan IELTS-nya Arul waktu itu? Karena saya kemarin itu ngejarnya beasiswa, jadi saya pakai beasiswa IELTS untuk beasiswa itu 6,5. Sombong. Ya enggak lah, itu standar banget Tapi sih itu sebenarnya. jadi sebuah syarat untuk bisa bahasa Inggris ataupun ya 4,5 itu minimum. Jadi basic minimum daily 4,5 saya aja. Bentar, yes. bentar. Nih coba lihat muka kita berdua nih. Tatap baik-baik muka kita. Kan Arul ini udah pengalaman ikut IELTS ya. Lihat baik-baik muka kita nih berdua. Predict scores IELTS. Lihat muka Soat dulu coba. Berapa? Jangankan IELTS, aku kuliahnya nggak selesai, IELTS lagi. Berapa coba? Berapa tuh? 5 bisa lah, 5. Jauh. Berarti kalau 5 kita lewat dong. Iya lewat, harusnya lewat dong. Karena kan syarat tadi 4, Iya, 4,5. 4,5. 4,5. Karena menurutku sendiri orang yang gagal IELTS itu bukan karena dia nggak bisa, tapi mereka nggak paham sama jenis soalnya aja. Oh berarti tapi untuk pulang kerja di sana tuh orang yang bisa bahasa Inggris saja gitu. Tapi kalau untuk yang kayak yang ya bahasa nggak menguasai lah bahasa Inggris tuh, Iya. peluang kerjanya gimana di sana? Nah jadi beruntunglah teman-teman dari negara yang hadir di bawah 471. Nah yang tadi Supras dibilang tadi Iya. itu. Jadi seperti negara Vietnam, terus juga Taiwan, mereka nggak punya, iya. nggak ada required IELTS, ya mereka nggak bisa ngobrol gitu, nggak punya basic daily conversation, bahkan untuk ngomongin this and those banget tuh mereka nggak bisa gitu. Tapi mereka tetap bisa kerja di sana. Oke. Sebagai apa kalau misalnya kita nggak bisa bahasa? Nah ini apa? Tukang parkir, cuman puin aja yang kerja kan? Enggak, woi. Mohon maaf nih, Australia nih bos. Di Cina. Enggak Indomaret, enggak ada Alfamart di sana tukang parkir. Di sana semuanya udah elektrik. Ada, ada namanya. Apa? Australian Mart. Australian Mart ya? Ada. Boleh. Tapi menarik juga nih. Betul. Udah dibahas-bahas mengenai Australia tipis-tipis aja. Ya. Dari IELTS tadi, terus juga subkelasnya. Tapi kan kita paling tahu, yang kita paling pengen tahu itu soal gajinya. Karena semua orang pasti ngejar Gaji dulu. money. Kalau di kita kan nggak boleh tuh. Kan ada gaji. Emang pengalaman kerja kamu apa? Kalau di kita kan gitu. Di negara kami di Wakanda. Hah? Negara saya. Oh iya. Wakanda gitu. Betul. Nggak boleh tuh. Paling pantang apa Maldi kalau kita bilang. Padahal kan sebenarnya tanyain gaji itu ataupun upah perlu kan ya? Ini kan hubungan profesional, kedua belah pihak harus saling diuntungkan kayak gitu. Kita aja sekarang baru bisa ngomong itu kan. Karena Dulu ada- kita waktu masih merintis. Berapa fee kami bang? Ih, fee kami berapa? Mau negosiasi aja berat gitu. Berat. Ya. Jadi awam, jadi Iya. kesannya kayak tabu gitu. Betul. Padahal hubungan untuk berbicara seputar upah ataupun gaji itu profesional kan? Memang haknya pekerja gitu loh. Di Australia kayak gitu juga nggak? Iya, sebelum kita masuk mulai kerja, kita harus ngisi, ada formnya, ada tax formnya juga, ada superannuation. Jadi kalau company-company yang memang mengikuti jalur hukum, mereka pasti memberikan superannuation untuk semua karyawannya. Bentar. Superannuation itu seperti Bentar, sebelum lebih jauh lagi, Oke. kita sih ngerti ini berdua nih. Betul. Asuransi, certified everything. Cepet lu ada nggak cepet? Nggak. Coba dijabarkan Jadi secara makanya- bahasa Indonesia yang baik dan benar, nggak bahasa Pulau Mars ya. Iya. Kalau superannuation itu seperti misalnya ketika kita sudah selesai kerja, uang yang kita pakai itu bisa kita ambil kembali. Atau kalau Apa misalnya namanya? saya nih, superannuation. Superannuation. Kayak dana pensiun. Nah, ngomong dari tadi dana pensiun bos, Yes. kan pening gitu ya. Oh, dana pensiun tuh maksudnya gimana tuh? Kalau misalnya Tanya. gimana tuh dana pensiun? Kalau kita kan ada tuh kan kayak BPJS. Nah, jadi si company-nya ini, setiap company itu bakal membayar 15% dari total gaji kita ke akunnya superannuation kita. Jadi kita misalnya masuk kepada superannuation si A. Nah, si company ini bakal ngirimin uang kita ke sana. Tapi kita nggak bisa klaim sekarang. Kita klaimnya ketika saya mau pulang ke Indonesia for good ya, dan nggak balik lagi. Nah, saya tuh bisa Ambil ngambil semua. Oh, kayak kita bisa memang ini
buat cairin lah misalnya yang kemarin kan asuransi kita. Karena kita tidak bekerja di sana, kita bisa klaim semua uang yang sudah dipotong untuk asuransi. Benar. Iya. Kalau negara kita kayaknya udah kerja lama-lama, terus juga udah wah nih kayaknya ini bentar lagi mau pensiun nih, bakal dapat duit banyak. Korupsi. Apa itu? Di negara Wakanda. Saya kalau udah pakai kacamata saya berarti udah Iya. bijak lagi nih. Betul. Baik, jadi kalau udah bijak kita mau tanya-tanya lagi nih. Iya. Gajinya berapa kalau Gaji bisa kerja di sana? berapa? Kita pengen tahu nih. Sekarang sih kalau UMR-nya ya, kalau di UMR. Oh, ada UMR di sana? Enggak, maksudnya rata-rata. Nanti kalau saya bilangin ini Upah juga minimal ya? Upah minimumnya lah. Iya, Kalau di berapa, Indonesia berapa itu UMR? seperti $23 Australian dollar Per hari? per jam. Jadi mostly anak-anak working holiday itu mereka kerjanya itu casual. Jadi ada 3 tipe kerja. Ada casual, ada full employee, ada juga part time. Kasual, Casual ya. terus juga part time, Yes. sama full employee. Iya. Full employee itu yang bulanan berarti. Iya benar. Yang mereka dapat annual leave. Dolar mereka- Australia 9.000 ya? Iya. 10? 10.000. 10.000. Ini di Google, Bos. Oh iya. 9,9 10.000. Ya udah. Ya udah 10.000 tadi Tadi ada berapa katanya? $23. Itu kalau UMR-nya. Paling rendah berarti itu Iya. batas mentok tuh. Betul. Tapi mostly nggak ada lagi sih. Paling rendah itu kayaknya 27 deh, 28 gitu. Oke, ya berarti Karena selama saya di sana saya nggak pernah dapat kerja di bawah 25, mostly 27, 28. itu kan banyak juga nih yang kerja di sana kayak kawan-kawan kita kan yang istrinya tuh ngambil S2 di sana, Iya. ya kan suaminya ikut nih. Ngapain? Kerja. Jadi Oh, kan kerja. sambil ngawani istrinya kuliah gitu kan. Oh, iya, Ada iya, tuh banyak iya. kan kawan kita kayak si Lokosopia, Ibel Iya, ya. Nah, mereka itu disebutnya sebagai dependent visa. Jadi si ceweknya misalnya si istrinya itu kerja, studi ya? Iya, studi lah. Studi kan, si ambil S2. suaminya itu dia dependent visa. Gitu. Dia bisa punya work rights yang full untuk Iya. kerja di sana. Tapi nggak bisa jadi PNS di sana. Nggak bisa. Nggak bisa PNS. Nggak bisa. tapi ada bos. Serius? Ada teman kita ya, PNS. orang Indonesia asli, anak Aceh, itu dia dipekerjakan sebagai PNS-nya Australia. Dari dubes atau gimana? Nah, dengar dulu nih, dia kerja untuk dubesnya Australia, tapi di Indonesia. Oh. Jadi dia kerja ya. untuk kedutaan besar Australia di Indonesia, Ya. dan kantor ini butuh orang Indonesia. Wah. Ya, sebagai penerjemah ya atau lah. Tapi SK kerjanya SK PNS Australia. Australia. Gitu. Nah, mau tahu orang siapa? Kita Siapa? ada nih namanya. Ada. Nggak ada. Oh, nggak ada. Nggak ada. Nanti lah kita ajak mari ya, kita ajak mari ya. Ya, kita ajak episode main-main mari. selanjutnya. Betul. Ya kan? Tapi tadi dari Arul menarik sekali dibilang tadi itu bisa sampai $27, berarti kan kalau Soat bilang 10.000, 270.000 per jam. Per harinya kita kerja kalau untuk part time lah kita bilang. Berapa satu harinya bisa Kalau kerja? kayak aku misalnya 8 jam sehari. Kalian Berapa tadi? Standar kerjanya 30 jam seminggu lah. Ah, berapa Itu tuh? Maksimal kerja di Australia satu company biasanya 30 sampai 38 jam per minggu. duitnya aja, kita nggak usah mau tahu jamnya, duitnya aja. Ya, Apa ya, saya nggak pikir kali-kali lagi. Itu poin aja yang sehari Berapa ya? dapat berapa 4.000 dolar? lah. Berapa dolar? Kalau seminggu itu 1.200. $1.200. Oke. Sehari udah ngobrol aja, saya tanya. Hitung-hitung Pak. 12 juta berarti ya? Ya, around itu. 12 juta satu minggu, dalam satu bulan ada 4 minggu. $1.200 ya. Berarti bisa, wah bisa hampir 50 juta sebulan. Ya, Bos. tapi kan Australia itu negara yang mahal banget, bro. Mahalnya apa nih? Jadi Oh iya juga ya, iya betul. kita nggak cuma kerja terus simpan uang gitu kan. Kita juga harus spend untuk seperti kita tempat tinggal. Tempat Iya. tinggal aja tuh yang kayak saya pakai sekarang itu 2.500, which is kayak 2.500.000 satu minggu. Satu minggu, 1 Ya, juta. kita bayarnya tuh per 1 minggu di sana. Oh, kok di kita kan per bulan 1 juta. 2.500.000? 2.500.000. Satu minggu? Iya, Wah, itu kita- udah mewah, udah mewah. Enggak. Kalau Red Doors bisa berapa lama tuh? Di Australia nggak mewah? Red Doors bisa berapa lama tuh Red Doors? Sebulan? 2 minggu Red Door. Tergantung kan mau jalur mana. Dari aplikasi ada diskon. Oke. Rupanya yang tadi berapa? 1.200? 11 juta. 11 juta.
11 juta 1 minggu aja. 1 tuh. minggu. Kali 4. Kita MC setahun 11 juta. Tapi semoga lah, Podkill lah ya, Podkill pertayangnya ada 11 juta. Makanya jangan lupa kalau udah nonton kita itu ya kan. Bantu-bantu kita lah. Wajib lah subscribe, komen, betul. share ke grup WhatsApp keluarga. Jangan bahaya. Nanti kalau di grup WhatsApp keluarga lebih bahaya. Kenapa? Ini apa nih orangnya ngomong-ngomong, masa kita nonton orang ngomong-ngomong? Jadi lu nonton orang apa nih? Sulap. Tapi di Australia ada grup WhatsApp keluarga. Gak ada ya? Iya. Nggak ada. Itu Iya lagi ya. Tunggu dulu, balik lagi tadi yang di Australia itu apartemen atau kayak Kalau kos-kosan gitu? saya sekarang tuh di... Ruko. Nggak di apartemen. Ruko. Di apartemen tapi tinggalnya itu sharing sama orang Jerman sekarang. Jadi kita punya satu private room, tapi kayak misalnya kayak toilet, terus juga dapur, living roomnya itu sharing. Gitu loh. Oh, bareng-bareng berarti. Iya. Kayak kita sewa rumah tapi bareng-bareng lah. Benar. Yang paling mahal itu kayaknya itu sih, paling mahal itu tempat tinggal. Mahal banget. Sekarang kan lagi krisis juga kan. Krisis? Iya. Lagi krisis, tapi kan krisis dia beda sama krisis kita. Kalau kita kan memang Betul. selalu sehari-hari memang krisis kan ya. Kita Iya. prihatin memang hidupnya. Betul sekali. Nah, tapi ini kan kita udah dengar semua nih dari mulai gaji, terus juga lingkungan kerja di sana tadi. Kasih tahu lah kita, tipis-tipis aja nih. Tips and trick mulai dari syarat-syaratnya dari awal ya Arul tuh pengen ngelamar kerja ke Australia itu coba kasih tahu kita tuh. Oke, Sampai jadi kerja ke sana. Jadi Apa yang harus dipersiapkan? sebenarnya itu berawal dari beasiswa ya. Jadi sempat juga apply beasiswa ke UK untuk Chevening Scholarship. Tapi memang rezekinya di Australia ya udah tinggal gas aja kan. Kalau persyaratannya itu IELTS yang penting banget. Nah jadi untuk Indonesia ya karena masuk ke 462 itu dia butuh yang namanya surat dukungan pemerintah Indonesia. Semua negara di bawah subkelas 462 itu butuh surat dukungan dari pemerintah negara masing-masing. Indonesia itu diambil melalui Dirjen Imigrasi. Dan masalahnya Apa dari KTP? Yang dibuka untuk SDU itu surat dukungan itu dibuka tuh nggak selalu. Jadi dibuka itu kapan cuman Tuhan dan imigrasi yang tahu. Gitu Kapan dan Tuhan dan imigrasi yang tahu? Iya benar. Jadi kayak 4 kali setahun. Bisa jadi cuma 3 kali Nah, setahun. jadi kita untuk cari informasinya gimana tuh kan gitu? Cuman di imigrasi, di website imigrasi, di Instagram, di TikTok gitu. Oh berarti yang tahu orang dalam nih. Imigrasi, Tuhan dan orang dalam yang Jadi tahu. 4.700-an misalnya kuotanya per tahun ini ya, Iya. 2023 sampai 2024. Betul. Kuotanya 4.000 lebih. Nah Iya. itu bakal dihabiskan dalam waktu 4 kali dalam 1 tahun. Misalnya kayak kemarin itu War SDU di bulan 8, bulan Agustus. Nanti mungkin bisa jadi dibuka di akhir tahun lagi sebelum awal tahun gitu. Oke. Jadi kayak dibuka untuk kuota pertama, batch pertama itu ada 2.000 misalnya. Batch kedua 1.500 gitu. Iya. Nah kalau kita dapat itu easy untuk ke imigrasi Australia. Dan tapi tadi masalahnya adalah kendalanya itu kita nggak pernah tahu kapan Iya deadline-nya. betul dan itu informasinya juga nggak luas kan. Nah, Ada makanya nggak ya cara-cara supaya kita bisa dapat informasi kayak gitu? Mungkin Nah, ada kalau- grup WhatsApp, Telegram atau apa ya, gitu? kalau saya sih coba aja masuk ke Telegram karena banyak banget grup-grup Telegram WHV yang sekarang tuh udah di mana-mana. Tunggu WHV itu apa? Working Holiday Visa. Oh Itu yang dibilangin dari awal, Pak. iya, tuh WHO. Di kepasnya WHO. Nggak beda, itu kan urusan kesehatan dunia. Betul. Ini WHV Working Holiday Visa yang dijalanin sama Arul sekarang. Tiket dia buat kerja ke Australia. Iya, tapi kalau tadi si Arul tadi bilang kan itu kan sulit tuh informasinya. Nah, Arul sendiri dapat informasinya pertama dari mana tuh? Kalau saya karena memang Ada saudara di memang imigrasi. dari Instagram udah. Jadi Ada saudara dari imigran. Imigrasi. Oh, dari imigrasi. Jadi memang cuman kita mereka bakal kasih tahu itu seminggu sebelum kita bilangnya anak-anak WHV itu bilangnya war SDU. Oh, kayak war tiket. Iya. Kan beli tiket Coldplay. Betul. War. Karena Ya itu kan? satu Indonesia kan dan Iya. pasti website-nya bakal crash. segala Server kita macam. bisa nggak? Karena server Aceh biasanya susah tuh kalau buat war tiket. Saya kemarin itu sampai 5 laptop. Sampai 5 laptop. Sampai 5 gitu. laptop untuk dapetin itu dan itu saya nunggu 3 jam lagi. Kayak calo kan Iya, buka berapa iya. PC gitu kan. Ada teman-teman- Ada calonya juga tuh. Ada. Oh, ada calonya juga. Siapa calo cari yuk? Karena tahu ada saudara kita kan. Iya. Tapi Tapi nggak ini perlu aja, lah. kita cari calonya tuh di dekat-dekat hari-harimu penerimaan karena biasa kan tiketnya kan murah kan.
Atau Ini calo PNS nih atau gimana nih? Ini lagi musim loh tuh. lagi musim. Mau ngurus surat ini berapa? Iya, keluar. betul. Mau ngurus surat ini calon berapa? CPNS kan? Iya, CPNS kan? Betul. Untuk betul. SKCK 40.000 tas segala. Ah ya udahlah kita mending WHP aja semua. WHP aja semua. Tapi kan sulit informasinya tadi. Tapi kuotanya gede. Kotanya Kota gede, gede. 4.000 lebih 4.000 gitu kan. lebih. Iya. Bahkan Indonesia tuh salah satu negara Asia yang paling gede selain Jepang. Kalau Jepang sama Korea itu mereka memang nggak ada limit sih. Oke, dan orang Indonesia sampai 4.000 orang ke sana. Dalam setahun itu enggak juga. Pasti nggak bakal nyampe kan? Nggak bakal nyampe. Nah, berarti informasi Karena itu bisa kurang bisa dapat. jadi kayak saya itu pakai 2 account, 3 account gitu. Gitu. Siapa tahu kan? Itu jenis kerjanya apa aja di? Kalau jenis kerjanya banyak ya, mostly anak-anak WFH itu kerjanya di agriculture atau Apa tuh? pertanian. Oh, pertanian. Terus juga animal cultivation kayak misalnya di tempat penyembelih hewan. terus Oh, pet shop gitu, pet shop, tempat kucing-kucing gitu. Enggak juga. Enggak juga. Beda. Bisa beli kucingnya. Oh enggak, bukan untuk beli, tempat pet shop untuk dagang-dagang itu apa makanan kucing. Nah, ini kayak misalnya penyembelih hewan halal, misalnya kambing, sapi, Oh, sapi, segala macam ya. gitu. Oke. Itu ada kan mereka ekspornya kemana-mana ya. Iya. Ah, Betul. Kalau di kawan kita juga pernah tuh kerja di Australia yang tadi, yang temen istrinya. Oh, pete anggur, pete anggur. Pete anggur. ya itu masuk ke dalam ya. pertanian. Pertanian. Terus juga banyak yang di construction. Betul. Ya seperti itulah. Iya. Atau juga banyak di warehouse, di gudang-gudang gitu. Arul pernah Kerjaannya memang kerjaan labor ya. Kuli. Ya. Oh, Kuli, iya, kuli, Pak. Kasarnya itu kuli gitu Ya, kan. Tapi Arul freelance. pernah kerja kayak petik-petik anggur? Enggak. Nggak pernah? Enggak. Petik mangga gitu? Alhamdulillah nggak pernah. Pak. Oh, nggak pernah juga. Petik mangga. Urut lah berarti. Australia itu ada kebun mangga juga loh. Betul, tapi kalau petik mangga tuh beda cerita, Pak. Kenapa? Kan itu kan buat pegel-pegel, petik mangga. Oh, maksudnya habis ambil petik mangga pegal gitu. Pegel, Iya, buat iya, pegel-pegel. iya, bisa. Terus kan Australia tuh banyak buah-buahan. Ya. Salah satunya anggur. Ya, kan? sebenarnya berry-berryan lah ya. Oh iya, raspberry, Strawberry. blueberry, strawberry. Ya, keju juga sana, keju. berry. Prasusu kan? Prasusu sapi juga. Ya, Pernah? itu juga Pernah banyak. lo? Aku enggak. Tapi kalau untuk yang pertanian ataupun juga kayak makanan-makanan kayak gitu apa tuh kerja biasanya? Aku nih pribadi. Iya, iya. Kalau selama ini pertama banget aku kerja itu di animal cultivation di Meat Factory. Apa itu? Apa ya? Tempat ekspornya si daging sapi, daging kambing. Wagyu. Enggak. Enggak, daging Jadi kambing. Jadi daging sapi Australia itu kan tebal-tebal banget. Betul. Ya. Ah, dagingnya tuh wagyu Jadi, tuh. udah kayak sapi di Indonesia, Bro. Tapi itu kambing. Kambingnya kayak sapi. Berarti kambing Dan segede sapi. satu hari itu mereka bisa 5.000 sampai 6.000 Ekor. kambing yang dipotong gitu loh. Tapi Ekor. pasti itu soalnya kan. Merah. Enggak dong. Emang kenapa? Gak ada. Shoo. Maksudnya kan Arul udah pernah kerja di sana, berarti kan tahu tuh kambing dari yang segede kecil banget segini, terus sampai bisa segede sapi itu mereka gimana cara kerjanya itu? Mereka kan ada pemasoknya. Kalau saya kemarin itu emang kebetulan sebagai kuli doang sih. Jadi kayak memang mereka taruh saya itu di yang namanya skin bay. Jadi kayak saya itu motong, kan ini nih mesin nih. Semua itu kerja pakai mesin. Oke. Jadi ada mulai dari si kambingnya dimasukin ke dalam si mesinnya, digantung kayak gitu. Terus sampai akhirnya si kulitnya itu dilempar keluar bagian mesin itu. Nah, saya itu di bagian kulitnya, Pak. Jadi kulit sapi Australia itu, kulit kambing Australia itu tuh tebal banget tuh kayak beruang, kayak kulit beruang. Oh, Kayak kulit beruang dulu mau kaya. iklim, betul. Iya benar. Jadi bayangin satu hari aja tuh 5.000 sampai 6.000 kulit kambing yang saya potong dan saya lempar. Berarti berapa harga kambing di Australia? Tunggu. Iya, berapa? Bener. Ya, Menarik tuh. per kilonya berapa ya? $16, 160 lah atau 180 per kilo. 180. Per kilo, itu per kilo. Per kilo. Berarti untuk akikah di sana berapa? Akikah. Nah, kan dia juga belum nikah di sana. Saya belum nikah, Pak. Untuk akikah, Pak. Akikah kan pakai kambing Oh, kan. jaga-jaga, siapa tahu nanti dia mau nikah di buat, sana. anaknya punya wakikah. keturunan di sana, Betul, akikah ya wakikah kan. di sana pakai Nggak, kambing. maksudnya kan akikah juga bisa transfer ke Banda Aceh. Ya, mana tahu kan pengen akikahnya kan di Australia. Oke, berapa ya Undang-undang akikah tetangga. Australia? Dia nggak pernah lagi kan. Nih, kita tadi ngomongin kerjaannya. Berarti itu peluang kerja kita tuh. Ya. Ya. Kita buka akikah di Akikah di Australia. Oke. Buat orang-orang Aceh yang ada di Australia kan akikah nanti di sana. Tapi itu cerita pekerjaannya. Nah, untuk
kan ada tuh kita masa-masa sedih kan. Justru apa nih yang paling... Kan dibilang tadi sama dia tuh. Iya, itu mau kuliah, kupas kuliah nggak sedih Pak. Maksudnya kan ada nih masa-masa Pak, kita. itu sedih Pak. Ah sedih tuh? Sedih itu Pak. Jadi tuh bayangin. Di kalau- mana sedihnya? Pak, jadi bayangin. Kita cuma nanya, dia yang ngotong. Iya. Sedihnya di mana? Jadi tuh bayangin loh Pak, itu lagi spring, masih spring, mau ke summer, terus itu masih dingin banget. Kita tuh kerja mulai dari jam 5 sampai jam 5 sore. Jam 5 pagi? Iya, jam 5 pagi Pak, sampai Oh, jam 5 sampai jam sore, sore. bener. Jadi kan sebenarnya mulai kerja jam 6, cuma karena kita itu baru dan dua rumah itu cuma satu mobil, jadi kita memang patungan mau beli mobil barengan. Karena mobil itu tuh- murah soalnya. Mobil murah lumayan, jadi kita patungan juga karena kan masih belum ada modal awal-awal Oh Pak. iya betul. Gitu loh. Nah maksudnya kenapa harus naik mobil? Itu- Itu sosok mewah lah, karena dia lagi merantau. Tempatnya jauh. Honda Beat, Coupe. Nggak ada, di sana nggak ada, di sana nggak ada. Nggak ada. Nggak ada Pak, di sana Ada. Mio ada. Mio. Nggak ada. Nggak ada. Jadi kalau mau naik motor, Nggak ada, nggak pernah naik motor. Motor sana moge Pak, motor-motor mahal. Iya, motor gede, Motor Harley gede. Davidson. Jadi di sana lebih gampang dapetin si Vespa. mobil daripada si motor. Iya benar. Ya kan? kalau harga mobil berapaan emang? Kalau yang saya pakai 12.000. 12.000 Australian dolar, dollar. ya. Kalau 120. dirupiahkan berarti 10 juta. 20 jutaan. 120 juta. Iya. Itu berapa Itu- lama kerja bisa beli itu? 2 bulan. 2 bulan bisa beli mobil kita, seumur hidup. Kita pindah lah ya udah. Pindah Ya, aja. tapi kan hidup di Australia kan Masih nggak. mau daftar PNS? Desa. Nggak usah. 2 bulan kerja. Gak usah mobil, gak usah kerja di sana. Hei, kru kita punya mobil semua. Cuman kita hostnya kan ada mobil. Kru kita punya mobil semua, gak payah ke Australia. Tapi menarik. Karena kan itu dingin cuacanya dan kita kan ada 12 orang satu rumah, 2 rumah deh. Jadi kita ngantar dulu 6, balik lagi, ngantar dulu 6, balik lagi gitu. Jadi emang ya seperti itu tiap pagi tiap mau pulang. Itu selama berapa lama tuh? Selama 1 bulan saya nggak sanggup. 1 bulan. Tuh biasanya saya nggak sanggup Pak. Kok nggak sanggup? Pak, bayangin saat saya tuh ngemotong, jadi kan si kulitnya itu kan ditarik ya pakai mesin ya. Jadi itu kan masih ada bulatan si kakinya. Iya. Nah itu yang saya potong. Itu maksudnya berat, capek atau gimana? Itu berat. Ketika nanti si kulitnya itu pakai ada darahnya atau basahnya, itu lebih berat. Dan itu bayangin satu hari itu 5.000 sampai 6.000 yang saya lempar. 6.000, gak sedikit tuh Pak, banyak itu. Iya, betul. Iya, jadi memang belum lagi kalau misalnya temen satu, kan kita berempat ya. Kalau ada satu teman yang mau ke toilet, itu dia 5 menit berasa 5 jam. Karena memang ini kalau lama itu bakal menumpuk. Kalau numpuk, jadi harus ambil 2 gitu biar cepet. Karena kita nggak bakal bisa berhentiin mesinnya. Kalau kita berhentiin mesinnya, semua mati. macet jadinya. Iya, Jadi semua iya. yang semua itu mati. Yang lain juga nggak bakal bisa jalan. Berarti sistemnya nggak boleh sampai rusak nih, Iya. harus tetap berjalan sistemnya Betul. ini. 1 menit itu mereka bisa rugi $250. 1 menit, 1 menit. pabriknya bisa rugi $250. Ya, dan itu memang betul-betul nggak bisa kayak tadi saya satu orang aja izin ke toilet kan buat curi serat sih saya kan. Nggak boleh tuh sebenarnya ya. Baik. Ya, Boleh-boleh aja sih, cuman kan kayak mana ya. Iya, cuman kan kawan-kawan yang lain gimana cara motongnya tuh kan gara-gara dia sebiji kan. Nggak ada rencana aja ini, abang-abang yang di samping Kubra tuh yang bisa potong-potong gitu. Enggak, itu dia memang udah di situ aja. Itu pro. Iya, pro dia satu sapi, ini 6.000 kambing satu orang. Capek pasti ya. Capek pasti. Dan itu berat banget buat Arul. Bahkan Arul yang tadi pengennya kerja berapa lama tadi pengennya kerja di situ? Pengennya ya sampai settle gitu. Sampai Settle berapa lama tuh? Maksudnya sampai 3 bulan. Karena kan jadi ini kita random nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Jadi kalau misalnya working holiday itu dia cuma bisa selama 1 tahun. Oke. Tapi bisa kita extend sampai 3 tahun. Oh gini berarti Jadi dia ada required-nya untuk extend sampai 3 tahun. Nah, required yang paling anak-anak WHP cari itu adalah minimal kita kerja 3 bulan di beberapa sektor. Minimal kita kerja 6 bulan, itu 3 bulan di beberapa sektor yang eligible di bawah Australian Embassy. Dia punya postcode kayak gitulah. Dan harus sesuai dengan sektor kerjanya. Kayak misalnya animal cultivation, terus juga bushfire, terus juga agriculture, gitu-gitu, construction. Tapi jauh di kota gitu. Di kampungnya lah. Ya. Gitu. Nah itu untuk 2 tahun, tapi kalau untuk mau extend sampai 3 tahun, itu 6 bulan.
Baik. Harus baik. kerja di yang kayak tadi. Ya, dan Arul bahkan nggak kuat untuk kerja sampai 2 bulan. 2 Dia cuma bulan. staff Ya. bulan, ya kan? Terus dia langsung cabut pindah kerjaan lain. Yang penting dia harus ada terus kerjaannya Iya. sampai 6 bulan supaya dia bisa apply buat visa tahun selanjutnya. Iya. Sampai batasnya berapa tahun ntar kerja di Australia? Ya. 3 working holiday itu 3 tahun maksimal. Dan Arul udah berapa tahun nih? Saya udah 1 tahun setengah. Berarti 50% lagi ya, 1 tahun setengah lagi ya? Iya, benar. Nah, Oke, berarti baik. untuk target kedepannya apa nih untuk lanjut di sana? Kalau target sih mungkin lebih ke lebih ke study lagi ya. Karena kan sebelumnya emang udah pengen study, cuma Iya. rezekinya aja. Iya. Rezekinya kerja dulu deh mungkin. Ya udah makan pengen study lagi gitu. Kalau sambil kerja kayak itu untuk ngambil studi kan bisa? Bisa-bisa aja. Tapi biaya sendiri ya? Kalau student visa itu maksimal 24 jam per minggu. Atau 42 jam per fortnight atau 2 minggu. Jadi kalau student visa itu ada limitationnya. Ada limitnya juga. Nggak bisa kayak kita. Nggak bisa kayak kita ya? Kalau working holiday itu limitationnya cuma 6 bulan satu company. Oh, oke. Kecuali beberapa sektor yang dibutuhkan doang. Kalau sektor-sektor yang dibutuhkan itu nggak ada limitation. Oke. Berarti banyak banget buat peluang kerja ke Australia. Banyak. Mau kerja di perkebunan kayak mau petik-petik apa kita juga bisa. Mau potong-potong daging juga bisa. Mau konstruksi juga bisa. Bener. Jual juga? Hospitality juga. Hospitality maksudnya gimana? Kayak misalnya di hotel, bartender, barista atau Orang Aceh banyak tuh bisa barista tuh. housekeeping. Benar banyak. Aku ada ketemu beberapa orang Indonesia sih, orang Jakarta. Mereka barista di beberapa hotel, dia barista di ini. Beberapa coffee shop ya? Iya benar di coffee shop di Melbourne gitu. Oke, baik. Menarik. Itu juga sangat udah dibuka semua tadi ya. Betul. Syarat-syaratnya gimana, awalnya gimana, dan ternyata kalau mau war tiketnya sama kayak war tiket Coldplay nih. Iya. Cuman bedanya ini untuk kerjaan di Australia. Iya. Dan kuotanya cukup besar, 4.000 dalam 4.000. setahun. Dan nggak terisi semuanya. Betul. Orang Aceh ada berapa yang dijumpai di sana? Yang WHV? Kayaknya So nggak ada. far belum. Kan berarti kan banyak kali peluang masih kan. Ntar ya, ini aku bilang sama si tadi Ada tuh. ketemu orang Aceh tapi dia student bukan working holiday. Iya, kita cari yang WHV, nggak ada juga ya gitu ya? Nggak ada, padahal holiday kan? Iya. Wah, Jadi sebenarnya working holiday, pemerintah Australia itu benar. Mereka itu membuat visa ini untuk memenuhi kebutuhan pekerja di Australia. Iya. Termasuk di daerah-daerah kampungnya. Daerah kampung-kampungnya. Daerah outback-nya. Betul. Untuk memenuhi si holiday-nya dia di Australia. Gitu. Iya, jadi Sebenarnya- kan sambilan kan? Sebenarnya seperti itu, konsepnya seperti itu. Iya. Tapi orang Indonesia, saya pribadi, itu kita sebutinnya working visa gitu. Oh. Karena kita jarang holiday, Iya. tapi lebih ke kerja. Betul. baik. Ini memang udah terbaik sekali Ya, kan? betul. Kita hadirkan ketua kita dari Australia. Ketua kita ini. di Australia. Ada komunitasnya ada dibentuk ke sana tuh? Kebetulan kita ada beberapa grup di Telegram sih. Hmm. Jadi kalau misalnya teman-teman itu di mana aja, yang lagi nonton di mana aja, Ya. mau gue pengen ke Melbourne, Ya. saya pengen ke Adelaide, Ya. pengen ke bla bla bla, itu ada grupnya. Ya. Kebetulan saya di Melbourne, saya kira Melbourne-nya di Tele. Tapi kalau misalnya kalian mau ke Brisbane, bisa coba cek di grup Telenya Brisbane. Gitu. Baik. Berarti kita nih kalau udah siap-siap MC, kan setahun kerja terus capek. Kita Australia jumpain Arul ya. Jumpain Arul. Sampai Jumpain sana Arul. kita entah Kita kerja, masa pulang lagi. Potong kambing. Baik Arul, terima kasih banyak Terima udah kasih lah bergabung ya. sama kita. Iya. Episode kali ini tentunya ya kan. Oke. Pasti nih udah banyak nih yang pengen gimana cara kerjanya ya kan. betul. Bang bagilah bang, ini Instagramnya Bang Arul, apa kita pengen tanya-tanya gitu kan. Tenang, kita bakal buat konten lebih banyak lagi. Kita nggak bakal bahas semuanya di YouTube, nanti kita bakal bahas di semua platform sosial media kita. Ada di Iya. TikTok, ada Instagram. Tapi yang jelas untuk sekarang, jangan lupa subscribe kita di DM Entertainment tentunya. Betul. Oke. Oke, terima kasih Rul. Thank you. Sukses semua teman-teman di sini. Ya, bye-bye.